Kenapa? Karena istri kurang bersolek di hadapan suami. Jadi tampilnya pas-pasan, kecuali undangan. Kan suka aneh toh, kalau saya juga mau mengawinkan anak pasangan itu suka aneh. Karena perempuan itu tiba-tiba bulu matanya jadi panjang gitu, saya tuh aneh. Wih, kata saya. Bahkan saya pernah menikahkan setelah dia sungkem, dia berkedip tapi bulu matanya nggak turun-turun, kata saya tuh. Oh, lepas, kata saya itu. Oh, pakai aibon nanti lagi, kata saya, di lemnya. Jadi suami tidak pernah melihat istri yang cantik. Sedangkan orang lain kalau ketemu, wah cantik, lihat solek bagus, itu lihat. Istri pun kenapa tidak pernah bersolek? Karena kalau sudah bersolek dengan suami, suami tidak pernah memuji. Lihat aja kalau undangan, istri tuh kalau keluar dari kamar, ya Tuhanku Yesus, nunggu dokter gigi aja lebih lama daripada nunggu dokter gigi toh. Sudah gitu keluar pas-pasan gitu ya. Anda cuma, nih ya Allah, semua ditempelin. Saya itu hidup dengan pastor yang saya doakan itu 80, beliau hidup sampai 92 tahun. Di usia 90 tidak pikun. Dan pastor ini usia 90 tinggal di biara, masih sering dikunjungin ibu-ibu dan bawa makanan. Saya sampai kaget. Biasanya udah pastor tua, umat tidak pernah ngurus lagi, dilupakan. Enggak, pastor ini selalu dikunjungin. Saya suka kaget, kenapa ya gue ingin belajar dari dia. Dan rupanya pastor ini selalu memuji ibu-ibu yang datang. Saya baru tahu gitu ya. Karena suatu hari saya nginjen itu apa dalam bahasa Indonesia? Ngintip dia ada tamu. Ibu-ibunya ya Tuhan gitu ya. Dia bawa cukyok, Anda tahu cukyok itu? Itu benar-benar enak sekali. Dia bawa cukyok, lalu pastor, dia sudah menyambut. Ibu cantik sekali ibu, langsing sekarang. Pastor gitu ya. Padahal saya lihat, ya Tuhanku kayak gitu. Saya berpikir, aduh dengan babi yang dipotong juga udah sama, kata saya itu. Tapi si pastor ini ngomong langsing banget. Wah, nanti kalau ibu itu pulang, gue protes. Lalu si ibu itu disambut, pastor, aduh pas ibu terima kasih banyak ya, ibu itu kalau udah masak paling enak sedunia. Dan ini ngomong terus hal yang sama kepada orang yang lain juga gitu ya. Oh iya pastor, ya suami saya mah nggak pernah kayak gitu. Suami ibu jarang muji ya. Ya udah pulang ya bu. Makasih ya pastor. Ya makasih ya bu, sering-sering gitu ya. Setelah ibu itu pulang saya tanya, pastor sudah tua, harusnya bertobat, kata saya. Emang kenapa saya kok? Pastor mencontohi pastor junior tidak benar. Apa? Pastor berbohong di depan saya. Emangnya kamu ngelihat saya ngintip? Kamu lebih dosa kok ngintip, kata dia. Ngintip demi kebenaran, kata saya itu. Apa emang dosa saya? Pastor itu tadi lihat ibu tadi sebesar itu. Dan pastor berkata, ibu langsing. Pastor bohong. Lalu pastor itu berkata, Eko, saya tidak bohong. Saya lihat besar pastor. Eko, waktu saya ngomong saya copot kacamata saya. Pastor itu kacamatanya tebal sekali gitu. Kata saya, oh iya. Saya bisa mengerti gitu ya. Jadi Pak kalau mau memuji ibu, copot kacamatanya dulu. Bapak ibu yang terkasih, lihat, istri jadi seperti itu karena suami. Demikian juga sama. Suami menjadi seperti itu karena istri. Pernah seorang istri senang banget, bangga sekali membanggakan pada saya tentang suaminya.
Romo, suami saya itu baik banget sedunia. Nggak pernah protes, nggak pernah ngomong panjang-panjang, pendiam Romo. Gitu ya. Oh dia itu kan. Terus saya tuh berpikir dalam hati, saya baru 5 menit dengan ibu ini sudah nggak tahan telinga saya gitu ya. Ngomong terus ya. Terus saya tuh ngomong, kok tahan ya suaminya. Jadi rupanya suami ini bukan pendiam, tapi karena tidak pernah punya waktu untuk berbicara, istrinya ngomong terus. Jadi suami baru ngomong, mah, akhirnya, suaminya ini cek yang baik, suatu hari istrinya itu stroke, nggak bisa ngomong lagi. Suaminya bahagia banget gitu ya. Sekarang saya bisa ngomong pastor akhirnya gitu ya. Jadi perhatikan, ingat di dalam perkawinan terjadi juga seperti itu. Kenapa suami kayak gini? Karena istri mungkin, kenapa dia tidak betah? Karena istri tidak pernah membuat betah di rumah. Jadi itu salib hitam. Orang harus menanggung penderitaan karena salahnya sendiri. Salib merah, lalu dia mengatakan, apa salib merah pastor? Salib merah itu orang harus menanggung penderitaan karena kesalahan orang yang disayangi. Contohnya, bapak ibu, kalau punya anak, anaknya nggak beres, lalu orang-orang akan tanya, anaknya siapa? Betul atau tidak? Betul. Kalau anaknya bodoh, orang-orang akan tanya, siapa bapaknya? Itu. Jadi salib merah adalah apa? Saya harus menanggung penderitaan, bukan karena salah saya, tetapi karena salah orang-orang yang di sekitar saya. Sehingga akhirnya saya pun harus menanggung akibatnya. Padahal bukan salah saya, betul. Tapi saya tetap harus menanggung akibatnya karena dia mempunyai hubungan, entah itu batin, entah itu tali persaudaraan. Sedangkan salib putih adalah apa? Ini penderitaan yang diberikan kepada manusia untuk menguduskan manusia. Jadi lewat penderitaan ini Tuhan ingin memperlihatkan kekuasaannya, kebaikannya, kerahimannya. Maka kalau kita sudah melihat bahwa salib penderitaan ini hadir dalam hidup manusia punya maksud tertentu, maka sekarang mari kita lihat bahwa manusia pun di dalam kehidupan punya batas-batasnya. Kita harus sadar, batas pertama adalah tubuh kita. Bapak Ibu ingat, tubuh kita makin lama makin kerasa segala-galanya. Ya toh? Suruh gerak tadi sedikit saja sudah aduh. Jalan kaki ke tangga sedikit aja udah dengkule copot. Maka saya di rumah retret itu, kalau udah retret kami itu kan kadang-kadang ada anak-anak, kadang-kadang ada orang tua. Kalau retret itu saya sudah tutup mata, sudah bisa tahu ini anak-anak atau tante-tante atau orang tua dari baunya. Kalau bau Yves Saint Laurent apa itu tante-tante. Tapi kalau udah bau minyak nyong-nyong, ini pasti ibu-ibu kata saya. Karena ibu-ibu tuh kalau retret sudah jadi 5 menit pertama dia mendengarkan gitu ya, tapi suka sibuk sendiri. 5 menit pertama, 10 menit pertama kresek. Saya suka tanya, apa oma? Permen. Biar enggak nantuk Romo. Oh iya. 15 menit berdua, 15 menit kemudian kresek. Apa oma? Lemper. Kata saya tuh, ini retret apa botram kata saya.
Jadi perhatikan, tubuh kita sudah tidak bisa diajak berdamai lagi. Kita harus terima, memang seperti itu. Jalan kita tidak cepat lagi, betul. Sadari, makin lama kita tidak mempunyai tubuh yang elastis lagi. Ini keterbatasan yang harus kita sadari. Kadang-kadang juga beberapa orang mengalami penyakit yang seringkali tidak bisa disembuhkan. Secara badan mungkin tidak bisa disembuhkan. Pertanyaannya, kalau sudah secara badan tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya, lalu jiwanya pun tidak semangat, makin drop. Karena orang ini tidak ada sukacita lagi. Kedua, pikiran. Kita ada batas pikiran. Kadang-kadang ada ingatan yang membuat kita tidak bisa tidur. Selalu mikirin anak, gimana ya anak kita ya. Sudah usianya 30 belum berjodoh-jodoh. Saya sudah ingin punya cucu. Itu lihat, harapan. Sedangkan anak-anak sekarang, hati-hati loh Bapak Ibu. Anak-anak muda sekarang, makin banyak anak muda yang tidak mau menikah. Karena apa? Ingin cari bebas. Bebas sudah enak, sudah senang. Lalu pada saat harus menikah, dia harus terikat dengan pasangannya. Dia nggak mau. Maka orang tua seringkali memikirkan itu. Padahal anak-anaknya tenang. Anak-anak jadi gelisah kalau setiap pulang ditanya oleh mama papanya, kapan kawin? Kapan kawin? Lama-lama anak jadi malas pulang. Kenapa kamu malas pulang? Pertanyaannya sama. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya kapan kawin? Jadi kerinduan pemikiran orang tua beda dengan pemikiran anaknya. Ini yang membuat kita juga sering kali bentrok. Keterbatasan. Saya tidak bisa memahami pemikiran orang lain. Orang jelas ke sini kok, kenapa harus ke situ? Itu. Ketiga, batas kita adalah perasaan. Mungkin di dalam hidup kita pun saya masih punya perasaan sedih, belum terampuni. Ada beberapa orang yang merasa, pastor, saya punya orang tua. Selama hidup orang tua saya belum punya waktu untuk menyenangkan dia. Waktu meninggal pun kok orang tua itu hanya mau nginep di rumah saya sebentar, kok saya nolak. Mama akhirnya meninggal, saya menyesal sekali. Ini ada perasaan-perasaan yang masih membuat saya tidak nyaman. Ada pengalaman yang membuat kita kapok, trauma, takut, tidak mau lagi. Atau ada keinginan yang tidak teratur, bahkan tidak ingin hidup lagi. Ada orang-orang tertentu yang merasa bosan dengan hidupnya. Ngapain gini-gini aja. Bahkan kita punya batas hidup dengan hidup roh kita. Ada orang-orang yang tertentu sulit berdoa, ragu dengan iman, mempertanyakan kebaikan Tuhan. Apakah Tuhan itu baik atau tidak? Kok sudah sekian lama saya berdoa tapi tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan? Beberapa saat yang lalu ada seorang anak perempuan, waktu saya rekoleksi, tiba-tiba dia sharing. Pastor, boleh sharing tidak? Boleh, silakan. Pastor, saya sedih pastor. Kenapa? Ayah saya pastor suka teriak-teriak tiap hari. Hanya berkata apa? Apa dosa saya ini? Apa salah saya ini? Emang kenapa ayah kamu? Sakit? Tidak pastor. Ayah kecewa. Karena dari 5 anak, semua anaknya perempuan. Maaf, dalam tradisi Batak, yang disebut anak itu adalah laki-laki. Kalau perempuan itu tidak disebut anak. Perempuan itu disebut boru.
Jadi anak itu adalah nanti yang meneruskan marganya. Maka bapak ini begitu kecewanya sampai akhirnya dari 5 anak perempuannya ini tidak ada satu pun yang dihargai oleh bapak ini. Dan bapak ini marah-marah dan tidak pernah apalagi merawat anak-anak ini, enggak, disia-siakan mereka. Pokoknya bapak ini sampai begitu kecewanya, tiap hari akhirnya hanya ke kedai minum tuak. Dia marah karena dia merasa dihukum oleh Tuhan, tidak punya anak laki-laki. Lihat di sini. Jadi dia sudah tidak mempunyai roh kerinduan lagi untuk berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang dia imani pun tidak memberikan apa yang dia minta. Maka dia kehilangan harapan, dia kehilangan kepercayaan, dia hidup dalam rasa putus asa. Ngapain saya berdoa lagi? Toh yang menjadi kebanggaan saya punya anak laki-laki tidak pernah dikabulkan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana menghadapi penderitaan situasi batas ini? Ada 2. Kan seperti Paulus pun berkata, Tuhan Allah itu menyediakan kepada manusia berkat dan kutuk. Silakan pilih. Mau memilih berkat atau kutuk? Sama. Pada saat kita menghadapi penderitaan, apa yang bisa kita hadapi? Pertama, orang bisa memilih menolak, melawan, menghindar. Maka kalau orang menolak batas, saya akan hidup dalam kepalsuan, penipuan, bohong. Dan ini mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan dan tekanan batin. Kalau orang menolak realitas hidupnya. Maaf ya, seringkali ibu-ibu di kota, bukan di metro dan di Lampung ini. Beberapa ibu-ibu kan suka menolak bahwa wajahnya sudah mulai berkerut toh. Maka apa yang mereka lakukan? Ditarik. Dan setelah ditarik, mereka tidak boleh tertawa selama 6 bulan atau 1 tahun. Apa enggak menderita saudara-saudara gitu ya? Karena kalau mereka tertawa berkerut lagi gitu ya. Kok goblok kata saya ini. Ini orang lihat demi sebuah penampilan yang kenceng biar kayak pantat bayi seger lagi. Ciumin pantat bayi aja nanti juga nempel kata saya itu. Tidak menerima kerutan-kerutan. Dia lihat kerutan itu sebagai tanda kejelekan. Salah. Kerutan di wajah wanita adalah tanda kebijaksanaan. Tapi kerutan di wajah pria adalah tanda penderitaan. Just kidding Pak, jangan mikir. Dia tanya, tuh Mi banyak berkerut nih Mi. Perhatikan di sini, orang kalau menolak keberadaannya, orang repot dengan penampilannya. Ada beberapa bapak juga yang tidak mau, tidak mau disebut tua. Maka dia naik sepeda atau olahraga seperti anak muda. Halo, apa yang terjadi? Jeprut. Itu. Oh, saya masih muda. Prut, prat. Muda. Bapak silahkan menghadap Tuhan Allah. Karena tidak menerima lagi. Saya senang sepeda, betul, saya senang sekali. Prestasi saya naik sepeda dari Bandung ke Jogja 3 hari sendirian. Pulangnya naik kereta api. Ya kalau bolak-balik tukang beca saya gitu ya. Saya naik sepeda suka, hobi. Oleh dokter saya sudah diberitahu, pastor pakai alat detak jantung. Kalau sudah 140 sudah, jangan dinaikkan lagi. Saya pakai, saya sudah 140, sudah saya pelan-pelan. Yang lain, ayo pastor cepat. Tidak, cukup. Saya pernah sebelum ke Jogja saya latihan ke Tangkuban Perahu. Dan waktu latihan tiba-tiba disalib oleh perempuan.
sakit hati saya. Buset, itu perempuan tap. Edan, kata saya itu. Lalu sampai gerbang Tangkuban Perahu, si perempuan itu di warung sedang duduk minum. Saya nggak mau di warung yang sama, malu coy. Lalu akhirnya saya di warung sebelahnya. Lalu saya tanya ibu warung, bu, apa pak? Itu ibu kenal itu nggak? Mana pak? Itu perempuan yang sepeda. Oh, itu si atlet Jawa Barat pak. Oh, syukur pada Allah, kata saya itu. Atlet jangan dilawan. Jadi kalau orang akhirnya tidak mau menerima keterbatasan diri, ya hidup dalam kepalsuan, dan akhirnya kita menderita sendiri. Kita harus belajar menerima. Maka bagian yang lain adalah menghadapi penderitaan adalah menerima. Saya akan menjadi pribadi yang asli, otentik. Saya dulu dikatakan waktu SD, dipanggil oleh teman-teman saya black, karena kulit saya hitam. Hey black, gitu ya. Udah black bodoh, jadi saya double B, black and bodoh. Lalu teman-teman, karena teman-teman saya semuanya cungkojen, cuma saya ingmijen, tapi bukan anak Yungjen. Mereka kan putih-putih gitu ya, sehingga saya selalu disebut black gitu ya. Dulu saya sakit hati. Setelah saya menjadi pastor, saya bahagia menjadi orang berkulit hitam, karena tidak pernah repot kalau panas-panas. Orang lain takut hitam, kalau saya sudah hitam, tenang saja gitu ya. Jadi perhatikan di sini, pada saat orang menerima kenyataan, maka dia akan hidup berdamai. Saya tahu setiap hari saya sekarang walaupun baru usia 50, tiap hari saya harus minum obat darah tinggi. Ya saya terima, saya minum setia. Diajak makan daging sate, masih ikut, minimal 25. Asal dagingnya saja, saya tidak makan gajinya. Karena sate kambing itu enaknya gajinya itu, gitu ya. Daging babi masih disikat, samcannya ditinggalkan. Tahu batas, samcan hanya dijilat saja, supaya nggak lupa rasanya. Jadi perhatikan di sini, pada saat orang berdamai dengan keterbatasan, maka orang akan mendapatkan sukacita. Nah sekarang mari kita lihat, jangan pernah lupa bahwa manusia punya keterbatasan, betul, tapi itu bukan menjadi sebuah halangan bagi kita untuk sukacita. Karena apa? Yesus menjanjikan kehidupan damai sejahtera. Injil Lukas, Roh Tuhan ada padaku, Ia urapi aku, Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, pembebasan untuk orang-orang tertindas. Jadi Allah itu membawa kepada manusia berkat. Tolong perhatikan. Maka Yesus ngomong, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan beban lagi padamu. Itu sabda untuk orang Metro dan Lampung, bukan. Aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan. Anda tahu lega itu seperti apa? Itu lega. Bapak-bapak kalau udah berhadapan dengan istrinya, sudah melakukan sesuatu, gitu. Padahal istrinya belum. Hanya suami istri yang mengerti. Para suster tidak mengerti apa-apa, nggak apa-apa. Ini misteri hidup selibat, suster. Saya kok tahu karena belajar dan pasang CCTV di rumah Anda, saya lihat.
Nah sekarang bagaimana supaya manusia menemukan kelegaan di dalam Tuhan? Pertama, jangan pernah memisahkan kelegaan, penyembuhan, pembebasan dengan pewartaan kerahiman Tuhan. Jadi Tuhan itu ingin memberikan berkat kepada Anda supaya Anda makin merasakan cinta Allah. Saya pernah ketemu seorang omah. Selalu kalau ketemu saya mengeluh. Dia itu langsung ngomong, "Pastor, aduh dengkul saya sakit pastor, pinggang saya juga sakit pastor, gitu, kepala saya kecekot-cekot pastor," gitu kan. Namanya oma-oma suka udah error gitu ya menunjukkannya juga. Tiap hari datang itu selalu mengeluh dulu. "Aduh saya sakit ini pastor, sudah tua, pastor, tuh saya itu udah kayak gini, mau apa lagi ya pastor ya," gitu. Kan lama-lama saya juga kesel toh. Suatu hari si oma itu datang, saya langsung ngomong, "Oma, diam dulu. Sebelum mengeluh, diam dulu." "Apa, Pastor?" "Kita masuk dulu ke ruang makan yuk." "Ada apa, Pastor?" "Ada cukyok enak. Kita makan." "Hai Pastor, itu untuk para pastor, ada pastor?" "Enggak, kita cuma berdua. Kita makan berdua. Kita anggap saja ini kita sedang memadu kasih." Lalu kita makan, si oma itu makan lahap sekali. "Aduh pastor, enak kali ya ini makanannya. Pastor sering dikirimin." "Ya betul, sering mengirimin, tapi tidak oleh oma," kata saya itu. Oh dia makan. Terus saya tanya, "Oma, setelah selesai makan, enak ya?" Enak sekali." "Oma waktu makan kerasa nggak dengkulnya sakit? Kerasanya nggak kepalanya cekot-cekot?" "Enggak pastor, aneh ya." Halo, kalau Anda menderita dan memikirkan penderitaan, maka penderitaan itu makin sakit, betul atau tidak? Jadi penderitaan itu bukan dipikirkan, semakin dipikirkan makin semakin sakit. Makin semakin saya gelisah, makin semakin membuat saya takut. Sadarilah berkat-berkat yang Anda terima. Jadi walaupun Anda sakit, masih boleh jalan kaki, itu syukuri. Masih boleh makan, yang ada menikmati, syukuri. Jangan hanya bingung dengan apa? Dengan sakitnya, dengan penderitaannya. Di sini kan banyak sekali yang mengerti yin yang. Tahu toh yin yang? Yin yang tahu? Kalau di wihara-wihara itu ada lingkaran, di mana lingkaran itu dibagi dua, yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya putih. Di dalam warna hitam ada titik putih, di dalam warna putih ada titik, itu seimbang. Jadi kalau orang terlalu melihat hal buruknya dalam kehidupan, maka hidup menjadi berat. Tetapi kalau orang terlalu melihat banyak hal yang baiknya, orang itu tidak tahu diri, kebablasan, betul toh? Jadi saya pun sama, wah saya bisa menikmatin. Ada batasnya, bukan seenaknya. Yang kedua, dikatakan di sini, iman di dalam merasakan kesembuhan, mujizat, pembebasan dari Tuhan. Iman adalah saluran rahmat, saluran berkat. Di dalam seluruh kitab suci dikatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Jadi kalau Anda berdoa, Anda harus punya iman. Kalau Anda tidak percaya, jangan berdoa. Anda menjadikan sia-sia ngomongnya. Jadi pada saat saya mendoakan, bahkan di dalam Injil Markus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kalau sudah dilihat, perlu iman atau tidak?
Bapak Ibu, kalau kita sudah melihatnya, perlu ada iman atau tidak? Tidak perlu, karena sudah dilihat. Ini adalah pointer. Percaya atau tidak? Percaya Om? Percaya. Di tangan saya ada uang 1 juta. Percaya atau tidak? Tidak percaya. Karena Om tidak percaya, maka tidak terjadi mujizat, saudara-saudara. Coba percaya. Ya, hilang 1 juta Om. Karena Om hilang 1 juta, maka nanti persembahan harus lebih dari 1 juta. Jadi perhatikan di sini, sulit sekali untuk mengimani. Karena apa? Om sudah tahu, pastor, pastor odong-odong, nggak mungkin ini sama. Jadi kita itu mau melihat sesuatu mujizat harus percaya dahulu, percaya. Di situ Tuhan akan menunjukkan sesuai dengan kepercayaan kita. Jadi jangan buktikan Tuhan, baru saya percaya. Kalau begitu sih tidak perlu percaya lagi karena sudah ada bukti, sudah kelihatan. Justru iman itu adalah apa? Adalah sebuah dasar dari kita untuk berhubungan dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dengan kekuatannya. Ketiga, bagaimana supaya kita memperoleh rahmat, pembebasan. Bapak Ibu, yang ketiga adalah pertobatan, sakramen rekonsiliasi kalau dalam gereja Katolik. Manusia itu harus bertobat. Artinya bertobat itu saya tahu saya udah salah, saya tidak akan melakukan lagi. Jadi jangan salah, saya teruskan lagi. Itu namanya nekat, bukan tobat. Jadi kalau nekat, saya hanya akan menemukan keadaan yang lebih buruk, lebih hancur. Tapi kalau bertobat, orang berdamai dengan Tuhan. Saya selalu mengatakan kepada pasangan suami istri dalam perkawinan, dan itu saya imani. Maaf, saya imani. Suami istri disatukan oleh siapa? Coba lebih keras, suami istri dipersatukan oleh siapa? Oleh siapa? Tuhan. Saya percaya. Saya percaya. Om percaya atau tidak? Percaya. Sebelum menikah dengan ibu, apakah Om pernah pacaran sebelumnya atau belum? Pernah. Terima kasih atas kejujurannya. Ibu pernah pacaran dengan laki-laki lain sebelum menikah? Pernah, betul. Tapi mengapa memilih beliau? Ya, lihat. Tiba-tiba dengan Om langsung saya merasa nyambung. Saya merasa sayang sekali. Dengan ini saya bisa hidup sampai mati. Dengan ini saya tidak akan dibuat menderita, paling-paling sakit. Kau tahu? Saya bisa menerawang Om. Jadi perhatikan. Kadang-kadang saya sering memberkati perkawinan, sampai sekarang belum pernah diberkati. Jujur saya kagum sekali dengan pasangan-pasangan ini, gitu. Saya sering melihat laki-lakinya gagah, ganteng, perempuannya ya Allah, kata saya itu. Gue aja nggak jatuh cinta gitu ya. Kok dia bisa jatuh cinta gitu? Apa bagusnya gitu? Pas perempuannya pergi, laki-lakinya saya tanya, kamu betul mau kawin dengan orang itu? Iya pastor, apa sih cantiknya? Saya aja nggak tertarik. Lalu si laki-laki itu, pastor tidak melihat yang saya lihat. Iya, kata saya itu. Ya. Betul atau tidak? Siapa yang membuat melihat? Tuhan membuka hati. Dan Anda sebagai orang beriman berjanji di depan Tuhan. Kekaguman saya yang kedua pada saat mengucapkan janji perkawinan, suami istri itu selalu berpandangan dengan mata terharu. Itu tuh. Saya
Eko memilihmu Poniem untuk menjadi istri saya. Itu lihat. Lalu si Poniemnya lalu Poniem, saya Poniem memilihmu Eko. Terharu. Ini di depan publik berjanji. Artinya apa? Saya tidak akan pernah malu menganggap dia sebagai istri saya. Betul atau tidak? Betul. Tapi setelah perkawinan kadang-kadang ada suami yang malu menunjukkan istrinya. Kalau udah jalan ke gereja pun suami sendirian, istri di belakang. Pah, tar dulu, tar dulu, Pak. Lalu saya tanya, Pak, mana istri? Tuh di belakang, lama itu. Saya punya iman, suami istri yang setia di dalam hidup perkawinan, maka berkat pun tidak akan pernah berhenti mengalir dalam keluarga mereka. Saya sangat percaya itu. Maka kalau ada orang-orang yang ngomong kepada saya, Pastor, usaha saya kok seret ya, kok usaha saya gak maju-maju. Coba renungkan bagaimana hubungan Anda dengan pasangan Anda. Kalau Anda punya hubungan yang baik dan indah, saya yakin berkat terbuka kembali. Tapi pada saat Anda berani diam-diam menyakiti pasangan Anda, maka berkat Allah pun seret oleh Anda. Anda susah menerimanya. Itu iman saya. Saya pun bangga, bahagia menjadi pastor. Saya tidak pernah menyesal jadi pastor. Nanti terakhir saya ceritakan apa yang membuat saya bahagia. Tapi jadi dalam artian tertentu kita harus punya iman bahwa di dalam pertobatan ini saya harus melakukan sesuatu yang membuat pasangan saya bahagia. Keempat, memberi ampun. Pas Bapak Paus selalu mengingatkan, suami itu bukan malaikat, istri pun demikian bukan malaikat. Jadi kalau suami Anda punya kelemahan, jangan lupa Bu, istri pun punya kelemahan. Jadi nggak apa-apa dua orang lemah dipersatukan supaya apa? Bukan supaya lemah syahwat. Dua orang lemah dipersatukan supaya mereka mengandalkan Tuhan. Supaya mereka mengandalkan Tuhan. Maka yang kelima adalah berdoa. Suami istri itu coba ada kebiasaan berdoa bersama. Tolong, kadang-kadang istri juga, memang istri selalu ngomong, Romo, saya kalau suami saya tidur saya selalu mendoakan. Doakan apa Bu? Aduh kasihan suami saya tuh kalau udah tidur tuh. Jadi pertanyaannya, berdoa bersama atau tidak? Berdua bersama. Ini kekuatan. Saya sangat percaya saya menjadi imam karena ada orang-orang di sekitar saya yang mendoakan saya. Saya bertahan karena ada orang-orang yang mendoakan saya. Jadi sama Bapak Ibu di Metro dan Lampung, tolong kalau Anda kecewa dengan pasturnya jangan diomongin, didoakan. Didoakan, jangan digosipkan. Apa doanya? Semoga cepat pindah. Yang terakhir, di dalam kehidupan jangan pernah lupa kita harus tahu letting go. Letting go. Karena berkat Tuhan itu diberi dan satu saat akan diambil.
Hidup kita sekarang masih bisa menikmati. Ingat, suatu saat akan berhenti. Kita diberi, suatu saat akan diminta oleh Tuhan. Itu kehidupan. So, what is our prinsip? Bagaimana? You must know how to let it go and how to let God help you. Sama ini kalau sakit hati, marah, jengkel, kecewa, jangan simpan. Don't put it on your heart. Makin membuat capek. Letting go, lepas. Dan yang kedua apa? Biarkan Allah berkarya melalui kepahitan kita. Memang kita tidak pernah bisa mengampuni orang yang menyakiti saya. Apalagi kalau orang yang menyakiti itu adalah orang yang kita cintai. Betul atau tidak ya? Betul. Kalau cuma pastor yang menyakiti Anda, pastor itu pindah, sakitnya hilang. Pastor itu datang lagi, sakit lagi. Tapi kalau pasangan hidup Anda yang menyakiti Anda, mendengar dehemnya pun sudah gak enak. Di saat Anda sendirian mendengarkan motor, mobilnya masuk juga, ya si borokokok datang lagi. Bapak Ibu ingat, saya tidak bisa mengampuni kalau tidak ada kuasa Tuhan menolong saya. Jadi harus ada kuasa Tuhan yang membuat saya bisa memaafkan orang yang saya sayangi. Itu paling berat. Saudaraku yang terkasih, kita dipanggil sekali lagi. Kalau tadi kita kembali, masihkah kita mengalami pencobaan? Masih. Setiap orang selalu diuji supaya kelihatan kesetiaannya. Justru perkawinan itu indah pada saat Anda sampai mati bertahan. Maka seorang anak SD pernah tanya kepada saya, Pastor bahagia nggak jadi pastor? Bahagia. Lalu dia tanya, karena dia seorang Buddha, Pastor, kalau di gereja Katolik ada reinkarnasi, nanti pastor boleh hidup lagi. Nanti kalau hidup lagi mau jadi pastor atau menikah? Terus saya berkata, saya kalau hidup lagi dan di dalam kehidupan berikutnya di surga ataupun dimanapun kita hidup seperti ini, menikah atau tidak menikah, saya tetap jadi pastor. Saya tidak pernah menyesal jadi pastor. Nah sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kelak hidup lagi setelah meninggal di dunia yang berbeda, apakah akan memilih pasangan hidup yang sama? Ini kok banyak wanita pengkhianatnya di sini ya. Kenapa Bapak memilih yang sama? Yang tidak ada keluar lagi seperti ini. Bapaknya tidak keluar lagi istri yang seperti ini. Kenapa? Karena istri sangat sabar pada saya. Jadi perhatikan bahwa Allah itu tidak pernah salah. Bukan memilih, memberikan pasangan kepada Anda. Jadi tolong malam ini tugas Anda, jangan pernah meratapi pasangan Anda. Tugas Anda malam ini, Tuhan terima kasih, inilah berkat terindah hidup dengan Dia. Amin, terima kasih, Tuhan memberkati. Kita sudah lebih waktunya, mungkin tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu.
Pertanyaan silahkan ditanyakan pada Tuhan Allah malam ini pada saat Anda berdoa. Saudaraku yang terkasih, saya mengundang panitia untuk maju ke depan. Saya bersyukur Bapak Ibu hadir di tempat ini. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu telah membantu MBI dalam gerakannya untuk menjadi orang tua asuh, mencari anak-anak yang tidak mampu sekolah, karena tiket yang Anda beli itu untuk dana mereka. Dan saya harap apa yang telah kita lakukan hari ini membawa berkat berlimpah untuk keluarga Anda. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini pun walaupun Anda sudah memberikan bayar tiket, tapi Anda sebelum datang ke sini diberi amplop, bukankah demikian amplop itu? Ini saudara-saudara, ini amplop-amplop terlantar saudara-saudara. Nah, lebih baik Anda boleh mengisi. Jangan serelanya, karena pasti kalau memberi itu tidak rela. Betul atau tidak? Dan nanti Anda panitia ya apa? Para pengurus yayasan ini, lihatlah, walaupun Bapak Ibu ini tambun-tambun, segar-segar, tetapi yayasan mereka baru 2 tahun berdiri. Mereka punya mimpi yang besar untuk membuat anak-anak yang tidak mampu sekolah ini dibiayai, ditolong. Dan kalau Anda mempunyai kelebihan, kenapa tidak orang lain mendapat berkat melalui diri Anda, hidup Anda. Nanti nyanyinya mereka bukan hanya ini Tuhan persembahanku, jangan. Kalau hanya ini Tuhan, Tuhan pun memberkati tidak hanya ini. Semua ini Tuhan. Maka karena semua ini saudara-saudara, keluarkan semua yang ada di dompet Anda. Kalau pulang mau selamat. Jangan nanti Anda naik angkot nggak bisa bayar gitu, naik Gojek. Baik, nanti petugas akan mengumpulkan lewat kantong kolektenya. Kita bersama-sama biarkan persembahan ini menjadi persembahan bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk membuat hidup kita semakin rakus. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Silakan para petugas untuk Betapa hatiku berteriak
betapa hatiku. Laki-laki, betapa hatiku. Laki-laki, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau bersama-sama kita nyanyikan semua ini Tuhan. Sambil berdiri kita sama-sama. Semua ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kamu miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Semua ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah Bapa yang agung dan mulia. Hidup kami ada di tangan-Mu. Kami Kau bawa seperti di atas kepak Raja Wali. Kami Kau lindungi dan Kau naungi dengan tangan-Mu yang gagah dan perkasa. Tiada pernah penderitaan, kuasa jahat yang dapat merobek iman, cinta dan harapan kami. Tuhan, malam ini Kau menguatkan iman kami. Kau teguhkan cinta kami. Dan Kau tunjukkan bahwa harapan kami satu-satunya ada padamu. Berkatilah persembahan anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka telah memberikan apa yang telah mereka terima dari-Mu. Semoga pemberian yang mereka berikan dengan tulus hati ini dapat menyelamatkan saudara-saudari kami yang berkekurangan. Janganlah kami menutup berkat bagi sesama. Biarkanlah kami menjadi pembagi berkat, karena berkat-Mu senantiasa tercurah atas hidup kami. Tuhan, pancarkan kasih-Mu kepada keluarga demi keluarga dari setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam persekutuan kami ini. Berikanlah panjang umur kepada mereka, cinta yang sehabis-habisnya di antara pasangan suami istri. Berkatilah pula anak-anak mereka dengan rezeki yang berkecukupan, dengan masa depan yang indah, dengan pasangan hidup yang seiman, yang membawa kebaikan untuk mereka. Berkatilah pula usaha kami Tuhan, sehingga usaha kami dapat lancar, sehingga kami semua tiada pernah berkekurangan, karena Engkau Bapa yang sungguh baik pada kami. Tuhan, kini kami hendak pulang. Berkati perjalanan pulang kami dengan keselamatan. Semoga anak-anak-Mu ini pulang dengan membawa damai dan sejahtera. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian persekutuan kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita semua diutus. Damai Tuhan bersamamu.
berikan salam damai untuk saudara-saudara Anda sambil menyanyikan lagu Jadilah Saksi Kristus. Damai Kristus. Banyak permintaan, kami tidak bisa melayani foto pribadi, kami akan membagi. Dari Tanggamus, mungkin boleh maju dulu. Dari teman-teman Tanggamus untuk berfoto bersama dengan Romo Eko. Nanti bergantian. Setelah Tanggamus, Kota Bumi. Setelah Kota Bumi, Prengsewu. Lalu Bandar Jaya, Kota Gajah, Bandar Lampung, terakhir Metro. Jadilah saksi Kristus, cahaya hatimu jadi terang. Jadilah saksi Kristus, tujuan hidupmu jadi nyata. Jadilah saksi Kristus, telah dirimu selamatkan. Jadilah saksi Kristus, cahaya hatimu jadi terang. Jadilah saksi Kristus, tujuan hidupmu jadi nyata. Romo Eko, mungkin bisa melayani foto lebih dulu, Romo. Mohon maaf, Bapak dan Ibu. Silakan dari Tanggamus naik, boleh. Semua kembang, Mas. Romo, Bapak Ibu yang dari Tanggamus. Silakan. Dari Tanggamus masih ada yang tertinggal. Api cinta Kristus kau kobarkan. Jadilah saksi Kristus. Silakan, Bapak Punsin. Sudah ya Bapak Ibu, karena masih banyak. Romo agak ini terlalu lelah, nanti terlalu malam. Silakan, Bapak Punsin. Jadilah Oh ya, saksi Kristus. Api cinta Kristus kau oh ya. Jadilah saksi Kristus. Iya, sebentar. Tinggalkan. Ayo, Jadilah ayo, Bang. Ayo, masuk. Ya, ya. Bapak Punsin sebelah sini, kami panitia. Tuhan baru Silakan, silakan. menyatakan. Jadilah